Jika kamu beranggapan bahwa Allah berarti Tuhan, maka anggapan kamu salah. Karena Tuhan dalam bahasa Arab disebut dengan ilah. Ilah, Tuhan. Tuhan, ilah. Kata ilah di sini juga bisa bermakna dewa. Artinya, ilah yang berarti Tuhan di sini bisa apa saja. Bisa yang nampak atau tidak nampak, bisa sesuatu yang dirasa dan tidak dirasa, bisa matahari, bulan, gunung, api, pohon, patung, manusia, dan gambar. Ilah bisa berarti apapun itu. Sehingga dalam kalimat tahlil, La ilaha illallah, artinya tiada Tuhan selain Allah. Lafaz ilah diartikan Tuhan, dan lafaz Allah diartikan Allah, bukan Tuhan. Jadi salah jika ada yang menerjemahkan lafaz ini ke dalam bahasa Inggris dengan no God but God, tetapi no God but Allah. Kata ilah ini merupakan bentuk singular, dan jika dijamakkan atau dipluralkan menjadi alihah, artinya gods atau Tuhan-Tuhan. Artinya alihah ini bisa berjumlah berapapun. Oleh karenanya pula dalam Al-Quran, jika Allah menggunakan kata ilah untuk menyebutkan dirinya, maka Allah sandingkan dengan lafaz wahid yang berarti satu, menunjukkan bahwa Allah itu tidak berjumlah. Dalam tata bahasa Arab, lafaz ilah disebut dengan isim nakirah. Lafaz ini bisa berubah menjadi isim ma'rifah, menjadi al-ilah, artinya the God. Artinya al-ilah di sini sudah diketahui konsep Tuhannya, sehingga dia tidak bisa disamakan dengan ilah-ilah lainnya. Jika lafaz al-ilah termaktub dalam Al-Quran, maka konsep al-ilah itu harus sesuai indikator yang ada dalam Al-Quran. Konsep ini bisa merujuk pada surat Al-Ikhlas, di mana katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Ini menegaskan bahwa Tuhan yang dimaksud tidak berjumlah. Hanya Allah lah tempat bergantung. Ini menegaskan bahwa tidak boleh bergantung selain kepadanya. Dia tidak beranak serta tidak pula diperanakkan. Ini menegaskan jika Tuhan itu tidak memiliki anak dan bukanlah seorang anak, dan tiada satupun yang setara dengan dia. Ayat terakhir ini akhirnya membatalkan semua anggapan, fantasi, imajinasi tentang bagaimana bentuk, rupa, dan sifat Tuhan itu, bahwa Allah itu sesuatu yang berbeda dari Tuhan dan dewa-dewa atau hal yang diimajinasikan oleh pikiran kita, bahwa dia tidak serupa dengan yang kita pikirkan dan yang kita anggap. Dari kata al-ilah inilah kemudian orang-orang Arab menyebutnya dengan sebutan Allah, karena walau bagaimanapun Anda tidak akan menemukan lafaz al-ilah dalam Al-Quran, melainkan dengan lafaz Allah. Dan lafaz Allah ini tidak bisa dijamakkan atau dipluralkan seperti lafaz ilah sendiri. Ini menunjukkan keesaan mutlak dan keabsolutan dari nama Allah itu sendiri. Oleh karena itu, secara konsep lafaz Allah dan ilah sangatlah jauh berbeda. Maka salah jika ada yang beranggapan Allah merupakan berhala atau sesembahan pangan, karena secara konsep baik etimologi dan terminologi tidak menghendaki makna demikian. Namun sebagian pendapat tidak setuju dengan penjabaran ini. Mereka tidak sepakat jika lafaz Allah berasal dari kata al-ilah. Alasannya, jika lafaz Allah berasal dari kata al-ilah, seharusnya penyebutannya adalah Allah, bukan Allah. Allah, bukan Allah. Menurut pendapat ini, nama Allah merupakan nama khusus yang diberikan dari Sang Pencipta, yang tidak dibentuk dari asal kata apapun, sebagai bentuk keperkasaan, kebesaran, keagungan, dan kesuciannya. Lafaz Allah sendiri dibangun atas 4 huruf, alif, lam, lam, dan ha. Tahukah Anda saking ajaibnya nama Allah ini, apabila kita hilangkan hurufnya satu persatu, tetap saja lafaznya menuju kepada Allah. Apabila kita menghapus huruf alif di awal lafaz, maka bacaannya menjadi lillah. Ayat Al-Quran menyebutkan, Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bagi Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Yap, masih merujuk kepada Allah. Apabila kita hilangkan huruf lamnya, maka bacaannya menjadi lahu. Ayat Al-Quran menyebutkan, Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Baginya, yakni Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Merujuk juga kepada Allah. Apabila kita hilangkan huruf lamnya lagi, maka tinggallah huruf ha.
ha kemudian dibaca hu jika diwakafkan. Al-Quran menyebutkan, La ilaha illahu, tiada Tuhan selain Dia, yakni Allah. Juga merujuk kepada Allah. Dan apabila dihilangkan huruf ha, maka hilanglah bacaannya. Sesuatu yang tidak nampak dalam bahasa Arab disebut dengan ghaib. Dan Al-Quran menyebutkan, Alladzina yu'minuna bil ghaib, yang beriman kepada hal ghaib. Dan Allah itu ghaib karena tidak nampak. Dan lagi-lagi, walaupun nama Allah dihapuskan secara keseluruhan, tetap saja merujuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah keagungan nama Allah yang mulia. Kemampuan ini tidak dimiliki oleh nama-nama Tuhan lainnya. Nah, mari kita bicarakan mengenai nama Allah dalam Taurat dan Alkitab. Teman-teman Kristen Indonesia pastinya tidak asing lagi dengan Alkitab versi Lembaga Alkitab Indonesia atau LAI. Serta sempat menjadi polemik karena LAI menggunakan nama Allah dalam kitab suci keyakinan Kristen ini, di mana nama Allah umumnya dipakai oleh umat Islam di Indonesia. Alasan mereka menggunakan kata Allah adalah sebagai bentuk terjemahan dari kata Elohim dari teks aslinya. Kasus seperti ini ternyata juga ditemukan dalam Alkitab versi berbahasa Arab, di mana lafaz Allah termaktub dalam kitab suci umat Kristen. Contohnya seperti pada surah pertama dalam Alkitab, Kejadian pasal 1. Kita ambil contoh dari 17 ayat, dan ada lafaz Allah di sana. Disebutkan sebanyak 17 kali. Kalau kita merujuk kepada teks asli yang berbahasa Ibrani, dari surah yang sama, kata Allah tadi diterjemahkan menjadi Elohim. Artinya, Elohim dalam Alkitab berbahasa Arab diterjemahkan menjadi Allah. Sebenarnya bangsa Arab terdahulu mereka sudah mengenal Allah dan mentauhidkannya. Ya, contohnya seperti nama ayah Nabi Abdullah, hamba Allah. Bahwa orang Arab itu sudah mengenal nama Allah jauh ya sebelum adanya Al-Quran. Kapan Arab itu berubah menjadi pagan, menjadi menyembah berhala, itu baru saja ketika kakek Nabi Muhammad SAW, yakni Abdul Muthalib masih kecil. Itu awal penyimpangan ajaran Tauhid. Sebelum itu orang-orang Arab menyembah Tuhan yang Esa, yang disebut dengan Allah. Nabi Ismail bin Ibrahim adalah tokoh yang memperkenalkan Allah kepada bangsa Arab. Tahukah Anda, Nabi Ibrahim sendiri tidak berbicara bahasa Arab, juga tidak berbicara bahasa Ibrani. Nabi Ibrahim merupakan penduduk Babilonia yang berbicara bahasa Aram. Dalam bahasa Aram, Allahu disebut dengan sebutan Elaha, dan dalam bahasa Ibrani disebut dengan Elohim. Perbedaan itu terjadi karena faktor dialek antara dialek bahasa Arab, dialek bahasa Aram, dan bahasa Ibrani. Faktanya, ketiga lafal ini merujuk kesamaan dan merujuk kepada satu esensi yang sama. Karena ketiga bahasa ini berpunca pada satu bahasa, yakni rumpun bahasa Semitik. Ini menunjukkan bahwa Tuhannya Adam, Tuhannya Ibrahim, Tuhannya Musa, Tuhannya Isa atau Yesus, dan Tuhannya Nabi Muhammad SAW merupakan Tuhan yang sama. Yap, mereka menyembah Tuhan yang sama. Sebenarnya Yahudi dan Kristen menyembah Tuhan yang sama. Namun titik perpisahan kita, agama Islam dengan Yahudi adalah di mana Yahudi tidak mengakui kenabian Isa dan kenabian Nabi Muhammad SAW. Titik perpisahan kita dengan Kristen di mana mereka tidak mengakui kenabian Nabi Muhammad SAW dan mereka menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan. Sedangkan Muslim tetap memurnikan keesaan Allah dengan tidak menjadikan selain Dia sebagai Tuhan, termasuk Nabi Isa sendiri. Jadi aneh jika ada orang non-Muslim dari Yahudi maupun Kristen merendahkan nama Allah. Karena yang pertama, nama Allah sendiri adalah nama ya yang ada dalam kitab mereka, dan mereka sendiri sebenarnya juga menyembah Allah. Dengan kata lain, itu seperti menghina Tuhan sendiri. Ya, contohnya seperti menyamakan Allah dengan berhala atau menyamakan Allah dengan bulan. Padahal jelas dalam Al-Quran dikatakan walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang menyerupai dengannya, terserah apapun itu. Tidak ada satupun yang dapat menyerupai dengan Allah, baik apapun itu, baik dalam khayalan kita, dalam imajinasi kita, apapun yang muncul dalam imajinasi kita itu bukan bentuk dari Allah sendiri. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana Allah, karena tidak ada yang serupa dengan Allah sendiri. Dan walaupun nama Allah diucapkan dengan cara yang berbeda, tergantung budayanya, seperti bagaimana cara orang Syriak atau orang bangsa Aramek
menyebut Allah dengan sebutan Elaha, atau orang Ibrani dengan menyebutnya Elohim, atau orang Arab